Halo, selamat malam pemirsa Motivatalk. Setiap bakat pada dasarnya baik dan memiliki potensi untuk mengukir sejarah. Namun seseorang bisa berakhir sebagai pecundang karena ia tidak mengenal bakat khusus yang ada dalam dirinya. Untuk itu malam ini kita bahas di sini bagaimana menemukan dan mengasah skill yang dimiliki. Bersama dengan saya, Eloy Zaluhu. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali Motivatalk hadir kembali menemani Anda malam ini untuk menghadirkan obrolan santai namun penuh inspirasi dan motivasi bagi hidup kita. Tentunya bersama saya, Fanny Rose. Secara umum kita mengetahui bahwa semakin banyak skill yang kita miliki dan semakin diri kita berkualitas terhadap pekerjaan, maka akan semakin mudah kita mendapatkan suatu pekerjaan yang kita inginkan. Oleh karena itu, bekal pertama yang diperlukan untuk bisa sukses dalam dunia kerja adalah modal pendidikan dan skill awal untuk kerja. Namun bagaimana kita meningkatkan kualitas skill kita? Nah, seorang motivator dan bisnis trainer sudah hadir di sini menemani kita semua dengan tema mengasah kemampuan dan bakat bersama Eloy Zaluhu. Dan tak kalah menarik, kita juga akan kehadiran seorang tokoh inspiratif dengan bakat yang dimiliki. Beliau mampu mencapai puncak kesuksesan karirnya. Nantikan kami sampai akhir acara ya. Dalam tayangan live kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi di 0213922121 atau SMS di 0812-831-75767. Tak lupa untuk menjalin kedekatan dengan sesama pencinta Motivatalk. Bergabunglah dalam Facebook kami di motivatalksindotv@yahoo.co.id dan Twitter kami di @motivatalk. Langsung saja kita ngobrol dengan coach kita pada malam hari ini. Halo, apa kabar Coach Eloy? Selamat malam. Halo. Selamat bergabung kembali di Motivatalk. Yes, Mbak Fen. Iya, kita mengasah skill dan bakat dan mengenalinya. Tapi kita kan sebelum kita bisa mengasah, kita harus mengenali dulu. Harus dong. Itu gimana caranya? Bagaimana cara kita mengenali kemampuan atau bakat atau skill kita? Iya. Jadi semua orang itu kan seharusnya yakin dulu nih bahwa kita lahir pasti memiliki skill tertentu. Tidak ada yang lahir tanpa memilikinya. Pasti ada kelebihannya gitu ya. Itu sebab tadi di kalimat awal saya mengungkapkan bahwa semua orang memiliki skill yang bisa mengukir sejarah. Iya. Hanya memang masalahnya itu kan banyak orang yang tidak memberikan waktu khusus untuk mengenali bakat dan skill ini. Nah, itulah sebab akhirnya kalau ditanya, sebetulnya bakat terbanyak yang dimiliki bangsa Indonesia ditemukan di mana? Maka kita akan menjawab di kuburan. Oh, di kuburan? Iya, karena ada banyak jutaan orang Indonesia lahir diberikan bakat khusus, skill khusus tertentu, tetapi jangankan menggunakannya, mengenalnya saja tidak. Itu kenapa bisa begitu? Apa karena tidak ada waktu atau karena terlalu banyak skill yang dimiliki sehingga ada skill-skill tertentu yang terlupakan? Sebetulnya ada beberapa hal. Yang pertama adalah memang kita hidup di tengah-tengah budaya di mana dari kecil orang tua itu mengajar anaknya bahwa nanti kalau kamu udah besar, kamu belajar baik-baik supaya kamu bisa masuk universitas terbaik. Dari universitas terbaik nanti kamu bisa dapat pekerjaan terbaik, dan itu pun sudah dikategorikan, dikelompokkan. Jadi dokter harus. Jadi dokter. Pokoknya harus bisa matematika gitu ya, harus pinter gitu. Pokoknya nilainya semua bagus. Betul, betul. Nah, tapi John Gardner itu menemukan bahwa ada yang namanya multiple intelligence. Jadi ada kecerdasan-kecerdasan yang berbeda-beda. Maka itu ada orang punya bakat di dalam bermain musik misalnya. Ada orang yang punya bakat di dalam menjadi atlet, olahragawan misalnya. Ada yang punya bakat di dalam matematika. Tetapi kan yang terjadi, mudah-mudahan sekarang banyak orang tuh yang sudah sadar ya, apalagi dengan Ayah Edi, waduh, seringkali memberikan banyak pencerahan, tetapi di masa dulu, dan saya pikir juga sekarang masih ada, bahwa kalau anaknya tidak bisa matematika, itu dianggap anak yang kurang cerdas. Kurang berbakat. Kurang berbakat. Gitu ya. Nah, itulah akhirnya anak-anak ini menghabiskan waktunya untuk belajar sesuatu yang sebetulnya bakatnya bukan di situ. Bukan kekuatannya. Kekuatannya bukan di situ. Nah, itulah sebab ini penting sekali, Mbak Feni, karena diceritakan ada 10 orang itu dari kampung dibawa ke satu kota. Lalu 10 orang ini tamat SMA di kampung dari sekolah yang sama, dibawa ke Jakarta, lalu dimasukkanlah di dalam kursus komputer. Nah, untuk 10 orang ini, itu hari pertama mereka melihat komputer. Setelah 6 bulan mereka kursus, ada yang skill komputernya itu menanjak, berkembang luar biasa pesat. Bagus sekali, dia bisa mengetik dengan sangat bagus.
Tapi ada yang skillnya itu setengah menengah saja. Dan bahkan ada setelah 6 bulan tetap saja dia tidak bisa mengetik dengan baik. Nah pertanyaannya kok bisa? Padahal sekolahnya sama ya? Sekolahnya sama, dari kampung yang sama, pertama kali mereka melihat komputer di hari yang sama, dan masuk di kursus yang sama, gurunya juga sama. Nah kenapa bisa terjadi? Karena diteliti. Kenapa jawabannya? Karena ternyata masing-masing orang itu punya bakat yang berbeda. Oke. Jadi ada orang-orang yang tadi yang jago selama 6 bulan itu, sebelum dia melihat komputer pun di dalam dirinya memang sudah ada bakat itu. Ada bakat itu ya. Kita masih akan, seperti saya sudah tahu bakat saya adalah ngomong. Persis. Baik, nah bagaimana caranya kita mengenali dan mengasah skill? Kita masih akan bahas lagi. Apakah orang tua berperan? Lalu bagaimana dengan diri kita? Kalau misalnya orang tua dari kecil memang sudah mengarahkan kita ke arah yang berbeda, kemudian bagaimana kita mengenali apa yang kita miliki? Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Motivator. Banyak sekali kemampuan. Kadang-kadang bahkan yang remeh-remeh kan, supaya kelihatan remeh misalnya. Persis. Seperti ngomong itu tadi. Terus semua orang bisa kok cuma ngomong doang ya? Belum tentu. Belum tentu. Begitu menghadapi kamera, kadang-kadang orang ada yang kemudian berhenti. Berhenti, betul. Dan banyak orang bisa ngomong, tapi belum tentu didengarkan orang. Betul. Nah, itu juga, padahal sebetulnya hal yang barangkali, kayaknya itu biasa gitu. Persis. Nah, bagaimana kemudian diri kita sendiri itu bisa mengenali bahwa ini adalah sebuah emas yang bisa diasah menjadi skill yang bermanfaat. Iya, tadi yang pertama, jadi kita sudah bahas ya, harus sadar dulu bahwa setiap orang itu pasti punya skill. Karena banyak loh Mbak Fen yang lahir itu merasa, gue nggak punya apa-apa. Kok bisa begitu ya? Nggak bisa ngapa-ngapain kok gitu ya. Ini kan sebetulnya mindset. Ini bisa kalau kita masuk lebih dalam, ini bisa jadi waktu dulu dia masih kecil, dia pernah mencoba sesuatu, lalu gagal. Lalu gurunya ngomong, aduh kamu bodoh sekali sih. Udahlah nggak usah Udahlah gitu kamu nggak bisa gitu. Atau mungkin keluarganya ngomong yang sama. Akhirnya kan dia menjadi kerdil, dan akhirnya waktu dia besar nggak ada inisiatif kan gitu ya. Jadi itu yang pertama. Tapi yang kedua adalah setelah sadar bahwa saya pasti punya sesuatu, maka sebetulnya masih berani mencoba. Berani mencoba. Harus berani mencoba ya. Jadi ada satu film yang bagus sekali, judulnya itu Center Stage. Ini berbicara mengenai film tentang 2 orang yang mau belajar menjadi seorang balerina. Penari balet begitu ya. Nah di situ ada satu orang namanya Maureen. Maureen ini sejak umur 4 tahun itu mamanya sudah taruh dia itu masuk di dalam les klasik, untuk menjadi balet. Bagus sekali, cantik dan dikatakan sebagai balerina yang sangat hebat. Ada satu anak namanya Jodie. Jodie ini dia baru belajar balet itu setelah lulus SMA. Oleh karena dari kecil sebetulnya dia pingin, tapi orang tuanya nggak bolehin. Atau tidak punya biaya kadang. Atau tidak punya biaya kadang ya. Akhirnya dia mulai belajar. Tapi waktu dia belajar, pertama kali gurunya ngomong, aduh kamu ini nggak mungkin berhasil. Tetapi karena dia punya passion di sana, akhirnya ketika teman-temannya semua lagi pada tidur malam, dia pergi ke tempat latihan. Dan diperlihatkan dalam film itu, sampai kakinya itu kuku-kukunya semua terluka. Saya juga punya kaki yang terluka. Balerina dulu, nggak jadi tapi. Malam itu malam performance yang besar sekali dihadiri oleh 3.000 orang. Harusnya Maureen menjadi seorang pemain utama, pemeran utama. Tapi kemudian ternyata dia tidak datang. Digantikan oleh seorang yang lain. Wah, itu kan di antara penonton itu ibunya datang, dia panggil seluruh RT, anakku. Di mana anakku gitu ya? Nggak, dia ajak teman-temannya untuk menonton bersama. Tapi ketika pemeran utama itu yang muncul bukan Maureen anaknya, dia kaget. Dia lihat buku buku tamu, buku panduan kan. Loh ini kan harusnya anaknya. Oh, akhirnya dia keluar. Waktu dia keluar ruangan, anaknya menunggu di sana. Lalu ibunya mengatakan, what happened? Apa yang terjadi? Harusnya kan kamu sekarang jadi pemeran utama. Lalu Maureen berkata begini, I do not want to be a ballerina. Loh maksudmu apa? Kamu sudah belajar dari umur 4 tahun sampai sekarang. Kamu pasti mencintainya. Lalu anaknya mengatakan begini, selama ini aku melakukannya karena mama menyuruhku melakukannya. Mama punya hati untuk balet. Aku tidak punya. Tapi aku punya kakinya. Mama tidak punya. Jadi dia mengatakan secara fisik aku punya. Untuk menjadi seorang penari yang hebat. Skillnya bisa.
tapi aku nggak Kakinya punya ada. hatinya. Oh, passionnya nggak ada. Passionnya nggak dapet. Nah, jadi kalau pertanyaannya tadi adalah si Jody pada akhirnya tapi menjadi seorang yang sangat hebat, diceritakan dalam film itu, dan akhirnya dia berhasil menjadi seorang penari balet yang luar biasa. Nah, intinya adalah sebetulnya berani mencoba. Itu yang dilakukan oleh si Jody ini. Dia berani mencoba. Banyak orang nggak berani mencoba, Mbak. Jadi harus sadar, semua orang punya skill. Kedua, berani mencoba. Berani mencoba. Nah, Ya. walaupun gagal nggak apa-apa ya. Oh iya, sebetulnya kalau kita bicara mengenai kegagalan, ini adalah makanan setiap juara. Jadi orang kalau dia mencoba sesuatu, tetapi dia menghindari kegagalan, dan mungkin bisa. Karena setiap keberhasilan itu kan selalu diikuti, selalu ada yang Pasti namanya ada, kegagalan. ya. Kalau semua berhasil kan, gimana keadilan gitu. Nanti kita akan menanyakan kepada narasumber kita bahwa pasti dia tidak langsung sampai pada keberhasilan sekarang. Ada percobaan-percobaan Pasti. sampai akhirnya menemukan mana kekuatannya, skillnya. Ada lagi mungkin yang ingin ditambahkan. Pasti. Tadi tahu skill, kemudian harus berani mencoba. Apalagi? Berani mencoba. Dan yang ketiga adalah itu memang mesti ingatlah yang namanya itu kemenangan kecil di masa lalu. Sebetulnya ya ada sama seperti yang tadi mesin tik itu ya, yang belajar komputer begitu ya. Kalau kita perhatikan ya Mbak Fendi, di masa lalu ada hal-hal yang kita tuh sebetulnya tidak terlalu membutuhkan effort yang besar. Tapi kok kita bisa ya? Ada hal, matematika saya nggak terlalu jago Mbak Fen. Saya nggak tahu Mbak Fen seperti apa waktu itu. Saya kalau disuruh belajar, saya paksain bisa. Tapi harus berjuang dulu. Harus berjuang, tetapi ada hal-hal yang sejak kecil, bicara di depan umum. Berani ya? Sharing cerita. Itu saya persiapkan sebentar. Sudah bagus. Kok enjoy itu loh. Jadi kita harus flashback, apa sih yang bisa kita lakukan dengan mudah? Itu kemenangan-kemenangan kecil di masa dulu. Kemenangan itu sebetulnya adalah salah satu cara untuk menemukan mungkin bakatku ada di sana. Baik, oke, ini semakin. Masih ada 2 lagi nanti. Apa? 2 lagi kita bahas nanti ya. Sambil juga kita akan langsung mendatangkan bintang tamu kita, sekarang juga menggali inspirasi dari beliau, bagaimana caranya meraih kesuksesan dan apa sih sebetulnya skillnya. Penasaran? Setelah berikut ini tetap di Motivator.